bumi 4,6 miliar tahun yang lalu, ini di sini mulai ada satu sel, kita semua datang dari air kan, di 21 ayat 30 gitu misalnya. Datang, akhirnya bertransformasi, berevolusi menjadi manusia gitu. Jadi proses jadi manusia ini mudah atau susah? Jadi manusia ini hal yang simple atau yang kompleks? Berarti kita dikasih casing manusia, nanti nomor 1 di Ar-Rahman dikatakan, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan gitu. Untuk jadi manusia tuh nggak gampang gitu. Sekarang karena nggak ngerti kita jadi manusia runtutannya panjang, dikit-dikit jadi ngeluh gitu. Padahal nanti kita ngerti bahwa proses menjadi manusia ini sekali lagi nggak mudah aja. Nanti kapan-kapan kita punya waktu panjang untuk ngomongin the origin gitu ya. Tapi saya mau loncat dulu nih. Nah sekarang ke pertanyaan inti. Allah maha nggak? Ya. Maha. Kenapa dia harus capek-capek bikin ini semua? Iya, ngapain? Sok. Yang tidak berguna. Bukan nggak berguna sih. Nyusahin. Kalau Allah maha ngapain sih bikin bumi, matahari? Ini bikin kita-kita nih gitu. Ya. Which is nyebelin lah gitu. Semua merasa baik, buruk, gitu ya. Iya. Tapi yang bikin baik buruk kan bukan Allah ya. Enggak lah, Allah kan nggak bikin baik buruk. Baik buruk itu kan persepsi kita. Betul nggak? Iya, ketika Musa disuruh belajar, Musa itu kan disuruh belajar, gini, Musa itu kan artinya kecerdasan. Maka kalau kecerdasan nggak pakai nurani, nggak balance, makanya Musa diketemani sama Harun gitu. Harun tuh nuraninya, Musa tuh pinternya gitu. Antara pinter dan bijaksana. Maka pembelajaran kebijaksanaannya Musa ditemuin sama Khidir gitu. Yang nggak masuk akal. Gitu kira-kira. Sip ya, itu nanti kita bisa bahas lebih detail. Dah, sekarang kita ke pertanyaan simpel aja dulu. Kalau Allah maha, kenapa ini semua harus dibikin gitu? Betul nggak? Harus ada why gitu. Ini saya nanya waktu kelas 6 SD waktu itu. Kenapa ya? Tuhan kan maha. Dan pas baca-baca lagi, nggak ada loh di Asmaul Husna, Allah maha iseng. Itu nggak ada. Betul nggak? Nggak ada, Allah iseng. Karena semua penciptaannya itu pasti tidak sia-sia gitu. Dan menariknya, jawaban ini baru saya dapetin dari pertanyaan kelas 6 SD, baru saya dapetin 30 tahun berikutnya. Untuk dapetin jawaban ini gitu. Jadi perlu 30 tahun loncat ke sana ke sini untuk mulai. Dan saya komain ya, jawaban ini adalah jawaban sementara. Oke ya? Nah, itu dulu. Sampai saat ini. Karena nanti tahun depan kita ketemu lagi bisa beda. Karena sayanya bertumbuh gitu, kitanya bertumbuh. Makanya, jangan mencari titik final dan jangan menyimpulkan apapun dalam kehidupan. Karena kenapa? Nggak ada yang udah final. Dan semuanya masih berproses gitu. Sesaat menyimpulkan, aku tuh gagal, tar dulu kan masih permainannya masih jalan. Ya, makanya yang ngebuat susah bahagia adalah terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dah, balik dulu. Sok, pernah nggak kepikiran kenapa Allah bikin kita ya gitu? Nah ini rata-rata kalau di ceramah tuh kan jarang diajak mikir ya. Yang penting dongeng aja. Pokoknya, makanya engineeringnya jadi nggak paham gitu. Makanya betul tadi kata Bapak, once kita bicara sholat lah, puasa lah, umroh lah, khataman apa, tapi nggak ngeberesin hidup kok gitu. Nggak ngeberesin mental gitu misalnya. Gitu ya intinya. Mungkin ada opini lagi? Ada opsi dulu? Opsi. Ada pendapat? Ya belum ya? Tapi make sense nggak pertanyaan ini? Iya dong. Supaya ada kerjaan. Dah. Kenapa kita diciptakan? Ya kenapa kita? Terus kita jadi bikin dosa, terus nanti dihukum. Aneh banget ya. Dia yang nyiptain. Sekarang saya tanya, Allah maha tahu nggak? Jadi Allah perlu menguji nggak? Iya. Dan kita didiemin gitu. Lu mau apa? Bikin makan siang gratis. Terserah. Yang lain kayak. Iya. Kan? Iya. Anak udah jelas nggak boleh anaknya jadi wakil presiden, ini jadi wakil presiden. Betul. Ini misalnya. Contoh. Bener. Atau Trump misalnya. Kok Tuhan bisa nyiptain orang kayak Trump? Hitler. Mussolini. Iya. Sekarang saya tanya, Fir'aun itu sosok baik, sosok jahat? Katanya. Iya nggak katanya. Nggak, saya kasih pertanyaan di sini. Kalau dengar Fir'aun itu good image atau bad image? Iya, karena semua di sini pro-nya sama Musa masalahnya. Bacanya apa? Quran apa?
perjanjian. Berarti baik buruk tergantung pro kita kemana nggak? Iya. Jadi nggak bisa salah, tar dulu. Tergantung. Contoh, sejahat-jahatnya Fir'aun, kisahnya diceritain di Quran nggak? Ya. Oke, sekarang saya tanya, nih ya, supaya kita belajar berfilsafat sedikit aja, supaya kita nggak terlalu cepat ngambil keputusan, nggak terlalu cepat sumbu pendek gitu. Karena kalau orang sumbu pendek, malas mikir, pasti menilai. Jadi kalau orang cepat menilai, udah pasti malas mikir aja. Contoh. Fir'aun ini jahat nih ceritanya kita nih dari sudut pandang. Ada orang baca Quran, baca kisah Fir'aun. Fir'aun yang memiliki budak, dia inilah, dia merasa Tuhan apa. Begitu dia baca kisah Fir'aun, hidupnya berubah dan dia mau melakukan hal-hal baik karena baca kisah Fir'aun. Mati masuk surga misalnya. Pertanyaan, yang menyebabkan orang ini masuk surga kisah Fir'aun nggak? Iya. Berarti Fir'aun baik atau buruk? Baik. Nah, orang bisa nyebut bisa masuk surga. Dia punya bapak berperan sebagai guru. That's it. So itulah nanti kita ngerti hidup ini semuanya urusannya casting. Kita sebagai apa? Casting. Nah, jadi kalau Fir'aun kan melakukan perannya dengan baik sehingga dia menjadikan kita baik. Iya. Dan kita tuh ngelihat semua panggung, dianggap ini tuh beneran banget sih gitu, baper banget gitu. Tom Cruise memerankan Maverick. Si Mavericknya ngebunuh, blep. Jahat nggak Maverick? Jahat dong. Dihukum nggak? Dihukum. Tapi Tom Cruise-nya dapat piala citra, gimana? Pusing. Gini. Nggak, maksud saya itulah kenapa jangan terlalu cepat judgement gitu. Jadi kita tuh memang kita diuji gitu ya maksudnya. Yang tahu yang sebelumnya, Kang Abu sebelumnya, yang Iya. orang yang jahat itu menguji kita. Betul. Membuat kita jadi itu tuh sinyal gitu. Sinyal. Semua yang datang kepada kita baik atau buruk itu sinyal. Betul. Jadi kita nggak lihat orangnya tapi itu tuh sinyal. That's it. Kita dapat sinyalnya aja. Kalau pada umumnya mengatakan selalu diambil hikmahnya. Diambil hikmahnya. Orang pada umumnya begitu. Oke, tapi Jadi poinnya, jangan memasalahkan orangnya. betul. Tapi poinnya, Tidak. ya kan susah ada habits lagi tadi. Susah sama program, Bu. Tar, jangan ngomong dulu susah. Tar. Sekarang saya tanya nih. Dan kesana orang ini tujuannya mau ngilangin. Ah, kebayang nggak ya? Habitsnya emang gitu tuh. Balik Udah, lagi. Balik lagi. Habis gitu ketemuannya setahun sekali lagi. Oh, kode bro. Ini mending ketemu lagi setelah lebaran. Lebaran dong gimana? Loh, bukan di Jakarta aja. Iya, nanti kita ke Bandung atau online. Buat aja. Iya. Iya. Kayaknya ini wacana udah dari kapan deh. Cuma mah harus ada yang ngematerialkan. Iya, oke. Karena bus udah ada. Wus sudah ada, benar. Ini dari Wus belum dibangun sampai sekarang udah ya, nggak berubah-berubah. Ibis. Oke ya, dapat ya. Nah, ya sorry ya. Jadi nanti ngerti nggak kenapa Quran tuh selalu ngomong, ini semua kamu bisa ngerti kalau kamu mikir gitu loh. Hanya untuk orang-orang yang berakal, hanya untuk orang-orang yang berakal. Jadi kalau sekarang Allah menciptakan untuk begini, untuk begitu, begini, begitu. Kalau saya minjem di kitab kejadiannya Injil, kejadian 1 ayat 1 tuh menarik loh. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi realitasnya sekarang sisanya buatan Cina. Benar nggak sekarang? Ujungnya ke situ. Ya, berarti kan ada reasoning dong. Betul nggak? Ada reasoning kenapa kita ada gitu. Betul nggak? Nah, ini kita belajar dulu dari konteks yang namanya anthropogenesis namanya. Kalau dalam ilmunya itu disebut anthropogenesis. Tingkat awal mula dari keberadaan kita secara dalam tanda petik kefitrahan lah gitu. Contoh ya. Tapi pertanyaannya make sense ya sekali lagi ya. Saya gemas dulu untuk ngomongin ujian nih. Kalau Allah Maha Tahu, Dia perlu nguji nggak? Nggak usah, buat apa? Iya, udah tahu. Dia tahu kita Saya tahu ya kamu akan masuk neraka, sok diuji. Ngapain coba? bakal gagal gitu. Tahu bahkan gagal misalnya. Iya. Betul nggak? Nah, berarti kita Jangan ditempel. Ah. Jangan nempel di sini. Kayak kental banget tadi ngomongin. Terus hati sepenuhnya. Akhirnya kita bukan salah sih, tidak tepat menempatkan ujian pada konteks yang namanya si realitas tadi gitu. Ya, Allah menguji. Coba gimana?
Itu tuh kalau lagi rada-rada oke, kalau udah rada marah Allah mengazab. Gitu ngomongnya. Ya, orang tuh nggak ngerti juga mana ujian, mana azab, mana cobaan, mana musibah, nggak ngerti pokoknya. Iya, Dah. Sip ya. Kenapa ujung-ujung dari semua? Karena tidak menggunakan akal. Udah gitu aja dulu. Makanya akal tuh penting untuk dipakai. Ya, nah sekarang kita balik ke sini. Ya ini pelan-pelan ya. Ini something ya perlu untuk kita renungkan gitu. Oke. Saya pinjam dari satu statement tasawuf itu ada kalimat gini. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku menciptakan kalian semua untuk dikenal. Kata kuncinya adalah untuk aku ingin dikenal. Dalam tanda petik ya, nanti kita akan ngerti. Oke, sekarang pertanyaannya begini. Allah itu maha nggak? Iya. Oke, simple aja ya, pakai satu aja. Dia maha pengetahuan bukan? Berarti dia adalah the ultimate intelligence, pengetahuan tanpa batas. Makanya disebut maha mengetahui. Jadi dia disebut maha knowledge. Oke, sampai sini? Pertanyaan. Berarti semua sumber knowledge ada di dia nggak? Oke, sekarang saya tanya. Kalau dia adalah maha knowledge, perlu ada bukti nggak? Bahwa dia adalah maha knowledge. Contoh lah, duh ini orang tuh suaranya bagus banget. Kita ngelihat ada orang, terus ada orang ngasih tahu sama si orang ini, dia tuh suaranya bagus banget. Mau percaya nggak? Belum ada buktinya, nggak percaya. Belum ada apa? Buktinya. Kalau dia udah nyanyi, dengernya enak, Shadaqallahul azim. Betul nggak? Berarti segala bentuk apapun konteks, kalau saya kaitkan ke sini, saya punten ya, saya pakai diksi ini karena ini diksi dari Ibnu Arabi ini ya. Allah itu disebut wujud. Maka pembuktiannya disebut mawujud. Makanya sifat Allah nomor satu, wujud. Oke, sampai sini? Sekarang saya tanya. Wujudnya enggak? Kenapa? Kenapa? Wujud. Wujud dong. Nggak kan nggak ada wujudnya tadi nanya. Lah, gimana nggak ada wujudnya? Kalau Allah itu adalah nur, Allah itu adalah energi, apa yang tidak energi dalam hidup ini? Semuanya energi. Semua energi. Di semuanya itu mempunyai esensi Allah gitu. Semuanya dia sebenarnya. Iya, Oh iya kan sih, makanya nggak boleh Tanaman, udara, bulan. ngejudge tuh karena ada Allah. Bukan karena ada Allah, karena dia. Ya karena dia Allah. Ah, gitu. Karena dia, ya karena dia Allah. Makanya di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, itu aku. Oke, sampai sini? Oke, pertanyaan. Pernah dengar nggak Allah meliputi? Allah meliputi, Allah maha meliputi segala sesuatu. segala sesuatu. Oke? Sekarang saya tanya, kalau Allah meliputi segala sesuatu, ada yang di luar dia nggak? Nggak ada. Nggak ada. Segala sesuatu. Berarti ada yang jauh dari dia nggak? Nggak ada lah. Ada yang terpisah dari dia? Nggak ada. Terus kita nyari apa? Terus kita mau kemana? Betul nggak? Ini kan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang kalau kira-kira nggak direnungkan mendalam, ya udah. Sehingga nanti mikirnya Allah di arsy, Iya, jauh. di langit ketujuh. Arsi Di itu atas apa? sana. Arsy itu Arsy itu singgahsana. Oh jadi dia oh itu ada di Quran ya? Iya, dianggapnya itu Allah ada di singgahsana lagi nonton kita gini. Raja gitu. Heeh. Nah, gini lah, lagi nonton raja. Oh, ini nih. Kita nyebutnya gitu ya, Kenapa? yang di atas sana. Makanya sekarang ngomongnya kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Di mana coba? Ya tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ya udah sih. Ya, Nggak salah. nggak salah juga. tapi asa jauh. Tapi asa jauh. Tapi di satu sisi Allah ngasih alamat. Aku lebih dekat kepadamu dari sini. Urat leher. Ya, makanya apapun yang kita lakukan, Allah tahu. Iyalah. Gimana Allah nggak tahu? Iya, Orang dia adalah kita juga, misalnya. iya. Nanti kita ngerti. Tadi semuanya energi. Iya, kita ada lagi. Betul nggak? Dia adalah kita. Iya dong. Iya, kita semua ada di mana-mana. Gini. Nih. Ini hati-hati memahaminya ya. Jangan Wali Songo ini jadi bahan perang ini. Ya, oleh Songo belum ada chat GPT. Nah, sekarang udah ada. Tenang. Ada ChatGPT. Manunggaling kawula Gusti. Pokoknya sekarang kalau orang bodoh emang dia memilih bodoh aja. Ya. Karena udah nggak ada alasan lagi untuk nggak bodoh. Ya, contoh. Nih, ini kursi. Ini apa? Kolong. Benar?
sekarang saya tanya, kolong ada nggak? Ada. Mana? Ada. Oke. Kenapa dia ada? Karena ada kursi. Karena ada kursi. Di mana kolongnya sekarang? Di situ. Saya pindahin ke sini. Masih di sini nggak kolongnya? Enggak. Di mana kursi berada. That's it. Cerdas banget. Benar nggak? Berarti di mana ini ada, kolong ada nggak? Udah makanya kita tuh nggak usah belagu, kita semuanya cuman kolongnya Tuhan gitu maksudnya. Kolong kursi bukan? Iya. Bukan. Sip ya. Berarti dia mau wujud, tapi kita bukan wujud gitu loh. Nah dulu Siti Jenar yang nangkepnya nggak ngerti. Oh, ngaku Tuhan nih gitu. Dia adalah Tuhan. Heeh. Karena mungkin nggak nyampe gitu. Ya itu tadi. Jadi kalau penghakiman tuh kita menghakimi Tuhan juga ya. Ya iyalah. Jauh. Waktu kita ngejelekin siapapun, emang yang kita jelekin siapa? Ya dia. Karena di dalam kita pasti ada dianya. Iya. Cuma kan kita tuh harus ada stepwise itu ya. Artinya kita nggak bisa langsung mengerti gitu. Ah, Kayak misalnya termasuk ada pengadilan yang ngejudge benar salah. Itu untuk membantu kita hidup dengan benar. Boleh? betul. Karena nanti dalam konteks ini dia akan mempersilahkan kita semua untuk membangun society. Ya, karena nggak bisa semua langsung kan. Tapi semua apapun hukum-hukum yang diciptakan oleh mawujudnya akan tunduk kepada hukum semesta gitu loh. Contoh, di pengadilan mungkin dia menang karena nyogok. Nah, iya. Ya, tapi hukum sebab akibat nggak bisa hilang. Mau dia berhasil dari hukum pengadilan, tapi tabur tuanya semesta nggak bisa hilang aja udah. Kita itu jadi masuk ke pembelajaran kita aja nanti. Betul. Makanya semua hukum-hukum kecil ini nanti kaitannya sama apa? Moral salah satunya. Tapi hukum semesta yang nggak bisa ditolak, contoh lah, kita nggak usah jauh-jauh lah. Di Jawa, abis makan, sopan nggak? Enggak. Enggak. Tapi di Medan, Sopan. top. Makanannya berarti enak. Makanannya berarti enak. Betul nggak? Berarti dalam semua titik-titik di bumi ini punya landscape masing-masing nggak terhadap hukum itu. Tapi nggak bisa lepas dari satu hukum yang disebut hukum semesta karena ini hukum yang otoritasnya paling tinggi gitu. Maka hukum semesta ini nanti disebut realitas gitu. Sampai sini oke dulu nggak? Ya. Jadi kita nggak bisa ngelawan hukum semesta aja, mau gimana pun Yang juga. lain sih semua masih relatif lah ya kalau yang buatan kita. Sip. Makanya di dalam Quran nggak ada disuruh berlomba-lombalah dalam kebenaran, nggak ada. Karena benar itu relatif. Tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Makanya benar atau salah itu relatif. Relatif. Membunuh, benar atau salah? Tergantung. Kalau lagi perang masa diem aja? Bohong, benar atau salah? Kalau lagi perang, kamu sebutkan gimana letak koordinat. Jujur nih, ngancurin misalnya. Betul nggak? Makanya ini nanti disebut dualitas gitu kira-kira. Oke ya, sampai sini ya? Ya. Dapat ya? Dah, ulang dulu nih. Berarti ulang nih. Berarti dia ini maha. Untuk membuktikan kemahannya perlu ada mawujud nggak kira-kira? Iya dong. Nah, ini kok mati ya? Cek. Ya, diulang dong. Diulang nih dari awal, dari tahun lalu. Dari pembahasan tahun lalu. Oke. Sip. Ulang ya. Berarti dia mawujud, makanya aku perbendaharaan yang tersembunyi, aku menciptakan supaya aku dikenal. Contoh. Udah ini kita melewati 13,8 miliar tahun ya. Karena mau ngomongin satu-satu nanti panjang banget nih. Dari mulai proses Big Bang lah, terjadinya flora, fauna. Makanya bahasa gampangnya, satu, energi hadir. Karena energi nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, hanya bisa berbentuk. Yang kedua, dia membentuk infrastruktur yang namanya semesta, lah anggap begitu. Sumber penghidupannya air, flora, fauna, baru manusia. Maka stage 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di surat 57 ayat 4, aku menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Di situ ada kalimat itu. Oke? Berarti untuk jadi manusia, itu adalah
fase yang paling puncak nggak kira-kira? That's it. Maka puncak evolusi sekarang itu namanya adalah manusia setelah melalui tahapan yang kurang lebih 13,8 miliar tahun gitu. Jadi ini pohon-pohon semua jauh lebih tua dari kita nggak? Iya udah. Makanya udahlah. Kita nggak lebih baik dari mereka gitu. Karena nggak ada mereka nggak ada kita. Makanya disebut rahmatan lil. Jadi sekarang kalau ada beda manusia, beda agama saling berantem, berarti dia nggak ngerti proses ini gitu. Contoh-contoh. Tubuh ini yang kita pakai, bahan baru bukan? Ini. Kalau tubuh fisik mati, tubuh fisik kemana? Diurai lagi nggak? Jadi makanan lagi nggak? Jadi dimakan sama binatang lagi nggak? Masuk ke sperma orang nggak? Jadi tubuh lagi nggak? Ini tubuh fisik kita bareng second semua loh. Bisa nggak tubuh fisiknya bekas orang Katolik? Bisa. Bekas orang Hindu, Buddha? Yes. Dapat ya? Sip ya? Oke. Nah, jadi poinnya, kenapa saya cerita dulu ke sini? Untuk menyadari dulu tentang betapa ini tuh luas banget gitu. Jadi kalau sekarang ngeluh, coba renungin ini gitu. Kira-kira. Aduh, ini gara-gara gini dibandingkan dengan penciptaan yang segininya, nothing gitu kira-kira. Ya. Makanya nanti dibilangin bahwa sedikit dari kamu yang bersyukur gitu. Sedikit dari kamu yang terbuka tentang ini gitu. Ya. Dah. Oke. Sampai sini oke dulu? Jadi kata kuncinya ada wujud, ada mawujud. Ada sumber, ada percikan. Ada air laut, ada lautan, ada tetesan. Dan kita semua adalah tetesan, 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 dan seterusnya. Dah ya. Berarti dia maha knowledge nggak? Ya. Simple aja. Punten nih ya. Kita aja nih yang sekarang hidup di era sekarang, kesempatan lahirnya itu 1 berbanding 300 juta kesempatan. Berarti terpilih nggak? 1. Kalau mau dipakai bahasa yang sederhana. Kita semua ada terpilih 1 dari 300 juta. 1 tujuannya dia adalah mengalami pengalamannya dia sendiri. Titip dong, kamu hidup. Kamu buktikan pengalamanku. Dengan maha knowledge-ku, maka aku mau hidupkan untuk kamu mengalami pengalaman-pengalamanku. Gitu. Kira-kira si yang satu ini terhormat banget nggak? Udah. Ini yang 299 juta yang lain nih. Nggak kepilih karena kenapa? Si satu ini yang dihadirkan, tolong dong. Yang dipilih. Kamu hadir untuk mengalami pengalamanku. Maka aku titipkan semua knowledge. Contoh. Sebelum ini ada, semua pengetahuan udah ada belum? Ada. Oh, ada. Berarti opor, pengetahuannya udah ada lama nggak? Ada. Tapi sebelum ada orang yang menciptakan opor, nggak ada bukti opor terjadi gitu kira-kira. Sip ya? Teknologi, wifi, mobil listrik, ini semua knowledge-nya udah ada. Makanya ini sering disebut kitab yang namanya Lauhil Mahfuz gitu. Semua knowledge-nya udah ada. Sok sekarang kamu berkreasi dengan semua tools-toolsnya, creating untuk aku mau mengalami pengalaman-pengalaman ini semua. Gitulah kira-kira. Sip ya? Berapa ratus ribu orang, mungkin orang yang lihat apel jatuh, kenapa Newton yang ngerti ini gravitasi gitu. Itu sih poinnya. Nah berarti kalau kita ngerti ini aja simple, mau kita sakit, mau kita senang, mau kita happy, mau kita enggak, sadar bahwa dia melalui aku mau mengalami ribuan rasa yang mampir ke kehidupan aku, beres gitu kira-kira. Cuman kita mempersepsikan karena ini nggak sesuai dengan yang namanya keinginan. Dah itu aja. Berarti begitu sakit hati, oke. Dia mau ngalamin melalui aku pengalaman ini loh. Ini loh. Dan konteksnya kalau ada kata-kata ujian, ujian bukan masalah Allah menguji, nggak ada urusannya. Karena ada grand design hukum tertinggi, namanya adalah hukum konsekuensi, udah.
Sekarang saya sakit perut gara-gara makan cabai. Diuji Allah nggak kira-kira? Enggak lah, mau makan cabainya kebanyakan kok gitu. Betul nggak? Jadi Allah nggak pernah menghukum. Allah sumber hukum, bukan menghukum. Dia adalah sumber hukum semesta yang kamu nggak bisa lepas dari hukum ini. Karena kenapa? Itu adalah grand rules yang aku quote and quote bikin. Kata kuncinya untuk satu sih. Kamu semua hadir hanya untuk mengalami pengalamanku gitu. Ya jadi kalau udah ngerti ini, begitu hal buruk terjadi, ya udah sih. Ini memang pengalaman rasa yang saya rasa penting atau saya harus alami untuk mengalami pengalaman ini. Tapi kalau berulang-ulang, berarti kan yang tadi tuh, nanti kaitannya nanti akhirnya jadi habits gitu kira-kira. Nah jadi kalau sekarang kita ngerti ini, mau dalam kesulitan, kebahagiaan, dalam konteks apapun, kenapa kata kunci yang paling penting adalah jadilah umat pertengahan, stay di tengah-tengah aja sih gitu. Happy jangan terlalu happy, sedih jangan terlalu sedih. Waktu happy terlalu happy jangan ngambil keputusan, waktu sedih terlalu sedih jangan ngambil keputusan. Kamu belajar di titik tengah aja gitu. Karena ini semua cuma sensasi. Sana mayor jadi retol tuh, jangan dulu. Tapi terjadi ya. Karena terlalu happy, terlalu apa? Iya. Dan itu kita membuat dan memberikan persepsi dari sudut pandang kita kan. Jadi sebel gitu. Padahal ya udah sih gitu. Biarin aja. Nah berarti ini dari sini tuh kebahasan ini tuh loncat 7 pertemuan sih. Saya langsung loncat ke sini nih. Langsung loncat nih. Fokuslah kepada apa yang kamu bisa langsung pengaruhi. Udah itu nomor 1. Contoh. Sekarang bangun tidur mikir, aduh Indonesia gimana? Alah, apa urusan kamu sih ngurusin Indonesia? Karena nggak bisa memengaruhi langsung gitu loh, Bu. Oh iya. Mau sekarang teriak-teriak di depan, apa gimana? Alah, gitu. Nggak ngaruh. Jangan mengambil beban yang bukan bebanmu, gitu. Terima aja. Karena kita mau koar-koar teriak-teriak, gimana? Nggak ngaruh. Sekarang apa sih yang bisa dilakukan? Lingkar pengaruh kita adalah bagaimana aku merespon, titik. Dan apa yang detik ini bisa kita lakukan yang terbaik. Karena jangan-jangan kita sibuk tidak pada lingkar pengaruh, tapi sibuk pada lingkar peduli dan lingkar perhatian. Sibuk, aduh nanti gimana, bangun tidur mikirin, saya mau membuat Indonesia lebih baik. Udahlah, siapa kamu sih gitu. Quote and quote ya. Makanya kenapa di surat 66 ayat 6 Quran, peliharalah dirimu dan keluargamu. Udah titik itu aja dulu. Enggak lah. Mau berubah peradaban, alah kejauhan lah gitu kira-kira. Tuhan aja ngasih kita dan keluarga kita doang gitu yang harus dibenerin. Karena kata kuncinya adalah kita nggak bisa ngerubah siapapun di luar diri kita gitu. Yang bisa kita rubah adalah pemaknaannya. Bagaimana merespon gitu. Nah sekarang pertanyaannya kalau responnya sama, masalahnya sama nggak Bu? Ya sama. Nah udah selesai. Sama. Tapi sesaat hal buruk terjadi, sadar dulu ini. Oke, aku ini. Duh nanti kalau ngerti syahadat yang lebih esensi, waktu kita bicara Anna Muhammad Rasulullah itu kan intinya ke sini nanti. Udah Jakarta, udah kapan? Tanggalin. Iya kan waktu ngomong Anna Muhammad Rasulullah itu bukan ngomongin siapa-siapa, enggak. Kan aku bersaksi ya. Makanya tidak ada ajaran dalam konteks tradisi Islam ngomong disuruh percaya Allah tuh nggak gitu. Kita nggak disuruh percaya Allah loh. Tapi disuruh bersaksi kepada Allah. Makanya nomor 1, aku bersaksi bukan aku percaya. Berarti kan perlu menyaksikan dong. Iya. Nah sekarang menyaksikan enggak, tiba-tiba Allahu Akbar. Apa sih Allahu Akbar yang di sini tuh apa gitu? Sekarang saya tanya, bisa merindukan tanpa jumpa? Terus ngomong, aduh rindu Rasulullah. Ah kayak udah ketemu aja, rindu gimana sih ketemu aja belum? Saya cuma nggak percaya. Iya makanya. Kok aku enggak ya gitu. Iya. Itu merasa buruk hari itu soalnya. Hari saya Saya tuh bingungnya sampai bikin yang sedih-sedih supaya nangis. Iya. Iya. Kalau terseduh-seduh saya enggak. Iya nggak apa-apa sih. Itu kan kebanyakan ya kan gitu ya. Gitu. Kebanyakan kan dongeng aja gitu. Mereka bisa. Iya. Saya tuh udah merasa buruk. Iya kan belum tentu kesalahan itu begitu sholat. Belum tentu. Foto keinjek kakinya. Siapa tahu kayaknya atau baru diputusin pacarnya jadi sedih banget kan kita nggak tahu. perasaannya teh gitu. Oh,
Belum tentu juga sih. Dia beriman banget gitu. Jadi aduh kok saya enggak ya. Iya, tapi abis itu julid gitu. Abis itu korupsi gitu. Ya kan nggak lembut dong. Salam, mangga. Mangga. Dapat ya? Iya, dapat. Punten. Sip ya? Nah, jadi udah nih. Nah ini nggak bisa diomongin sehari masalahnya. Tapi at least ini once kita ngerti ini sebagai esensial hidup, setidaknya begitu hal apapun yang kita rasa buruk dalam hidup, cuman sadar bahwa Allah pengen mengalami ini melalui aku gitu. Iya. Jadi nanti kita punya self love dan kita punya kebanggaan terhadap diri lah ya. Dalam konteks kita mulai menyadari gitu. Pak, Damang, punten. Damang. Damang. Terang, awan. Di pause dulu. Iya, pause dulu nggak apa-apa. Silakan, punten. Iya. Bapak sambil dengerin rasanya. Iya. Rame. Namanya juga halal bihalal ya. Tapi dapat ya, kira-kira ya. Sip. Oke. Ya, mangga kalau mau langsung makan siang, kalau nggak puasa udah. Ada baso-baso. Biarin langsung benik. Tapi memang yang susah itu adalah paham hari ini paham gitu. Ya. Cuman esensi itu kemudian melekat ke Habits. dalam rasa kita itu. Betul. Ya nggak gampang. Betul. Setidaknya hari ini kan kita dapat pemikiran baru nih. Betul. Pemikirannya baru tapi habitsnya lama. Betul. Bukan percuma. Gimana caranya si habits lama dilatih untuk ngikutin yang baru ini gitu. Makanya kita perlu untuk terbuka terus gitu. Bersyukur gitu. Tapi itu ada pengaruhnya sih. Maksudnya kita dengar Pak Bu yang kemarin, saya juga selalu ya lihat orang tuh nggak cepat ngejudge. Nah, berarti karena dilatih. Iya. Karena setelah dapat diaplikasikan gitu. Ke mahasiswa juga nggak cepat ngejudge. Walaupun dia nyontek atau apapun nggak cepat. Iya. Mahasiswa juga kan punya peran. Ya. Halo, ya Kak. Sip ya? Aman ya? Tapi at least kita ngerti ini aja dulu. Waduh ini tuh, mahal cerita ini tuh mahal aja. Gitu. Nyarinya 30 tahun masalahnya. Gitu dalam artian ketika kita mulai menyadari bahwa oke, simple aja ya. Ini penjelasannya bisa panjang kali, lebar kali, tinggi. Tetapi disitulah ada kata-kata, aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah. Aku bikin kamu semua untuk mengalami pengalamanku sendiri gitu kira-kira. Jadi yang terlahir sebagai manusia dalam tanda petik sangat terhormat. Makanya dijadikan khalifah gitu. Nah kalau kita dijadikan terhormat, diciptakan, terus kitanya tidak menghormati dirinya, so the problem itu kamu sendiri gitu kira-kira. Makanya problem tuh nggak pernah ada datang dari luar, semuanya selalu dari dalam gitu. Tapi at least setelah saat ngerti ini, satu, lebih mencintai diri, lebih menghargai diri. Sadarilah kalau kita lagi bete, kesal, benci, iri, dengki, yang lagi disakiti nomor satu adalah diri kita sendiri, titik aja udah. Saat kebencian adalah panas, begitu saya memegang api yang panas ini, yang paling ngerasa panas tangan kita dulu kok, baru dilemparin. Yang kebakaran adalah dirinya dulu gitu. Jadi begitu udah mau bete, mau kesel, mau iri, mau dengki, mau julid, diam dulu, that's it. Oke, jangan dong. Ini tuh something precious gitu. Karena sekali lagi tidak akan ada yang bisa menyayangi diri kita sebaik kita menyayangi diri sendiri. Titik, nih titiknya juga gede. Dah. Jadi jangan pernah berharap keluar karena kenapa? Yang di luar tuh ilusi aja udah. Dan pasti ada satuan waktunya. Dan sesaat kita memegang kepada yang ada satuan waktunya, pasti kecewa, fix. Makanya kembalilah ke fitrah gitu. Fitrah itu yang nggak ada satuan waktunya. Fitrah itu sesuatu yang esensial gitu kira-kira. Mau usia, kondisi, pemikiran. Kan orang bisa berubah kapanpun.
Gitu. Kalau kita ngerasa bahwa dia seperti itu gara-gara dia seperti itu, nanti kan kamu kok berubah ya? Berubah mah hal yang pasti dong. Jadi kalau kita nggak menerima perubahan, udah pasti kita tidak punya sistem adaptif, pasti cepat punah gitu kira-kira. Itu sih poinnya. Sip ya? Nah ini dikunyah dulu, direnungkan dulu. Jadi kalau nanti ngomong khalifah itu bukan basa-basi, khalifah di muka bumi, khalifah di muka bumi. Iya, nanti kita bahas. Jangan wacana doang. Tapi ini naga-naganya nanti tahun depan sih. Jadi apa di Jakarta aja. Di mana nanti diatur aja. Tapi nggak ada rutinnya. Nggak ada sih. Banyaknya di Jakarta kan sekarang. 99,99%. Orang pulangnya di video, dari apartemen gitu jalan. Saking jarangnya dan happy-nya gitu. Pulang soalnya. Pulang nggak pernah pulang terus kosong banget tuh. Kan banyak ya. Nonton di mana, Pak? Oh, YouTube. Jadi jamaah YouTubiah ya. Iya. Kami datangnya lebih pagi ya. Sip atuh ya. Terima kasih banyak. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.